Dukhan itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada rentetan acaranya, ya, combined disaster, ada rentetan bencana, dimulai dari polarship. Pendekatan dari NASA ya, apa yang ditemukan oleh NASA pada tahun 2015, itu pernah dinyatakan bahwa the world will be in the darkness all out in 3 days without suns. Bumi akan mengalami malam panjang 3 kali 24 jam tanpa cahaya. Nah, ketika disateliti itu memang diakibatkan oleh adanya benda langit yang berukuran besar. Itu melintas hampir dekat dengan bumi. Dia tidak nabrak bumi, tapi hanya melintas orbitnya, namun ada pada titik terdekat dengan bumi. Kaitan antara Dukhan dengan meteor. Jadi Dukhan itu sendiri kan asap kabut. Nah, pertanyaannya, asap kabut yang menjadi 1 dari 10 tanda besar kiamat ini munculnya dari mana? Ini memang ada kaitannya dengan meteor. Karena Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan dalam satu hadis yang lain. Di dalam Sahih Muslim Syarah An-Nawawi, Rasulullah pernah bercerita dalam hadis yang cukup panjang. Satu hadis itu ada 5 halaman. Di sana bercerita tentang 1 malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Nah, ini sebetulnya rangkaian peristiwa. Jadi Dukhan itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada rentetan acaranya, ya, combined disaster, ada rentetan bencana. Nah, dimulai dari polarship kalau menurut saya, dimulai dari polarship. Apa itu polarship? Pergeseran kutub. Nah, kenapa terjadi pergeseran kutub? Para bulan abadi Allah, terkait dengan asteroid atau meteorit atau benda langit yang ada di luar sana, itu kan jumlahnya ribuan bahkan jutaan, yang mereka berseliweran ke sana kemari, bahkan nyaris mendekati orbit bumi. Nah, artinya peluang untuk terjadinya tabrakan antara benda langit dengan bumi itu sangat besar sekali. Ya, sebagaimana pernah terjadi di Rusia pada bulan April 2013 kalau tidak salah ya, ada asteroid yang jatuh, kemudian itu besarnya sebesar gedung lantai 6 lantai. Itu mengakibatkan korban sebanyak 1.000 orang lebih luka-luka. Subhanallah, dan ada yang meninggal dunia. Nah, artinya peristiwa-peristiwa itu dan bahkan yang lebih dahsyat itu bisa saja terjadi, kemungkinannya sangat besar sekali. Nah, hanya apakah itu terjadi di 15 Ramadan kan belum tentu. Apa hubungannya dengan meteor perang bawah? Saya pernah menggambarkan bahwa pendekatan dari NASA ya, apa yang ditemukan oleh NASA pada tahun 2015, itu pernah dinyatakan bahwa the world will be in the darkness all out in 3 days without suns. Bumi akan mengalami malam panjang 3 kali 24 jam tanpa cahaya. Nah, ketika disateliti itu memang diakibatkan oleh adanya benda langit yang berukuran besar. Itu melintas hampir dekat dengan bumi. Dia tidak nabrak bumi, tapi hanya melintas orbitnya, namun ada pada titik terdekat dengan bumi. Nah, ketika titik terdekat itu terjadi, makin lama makin mendekat, maka terjadi daya tarik magnetik ya terhadap bumi. Nah, bumi yang lebih kecil ini tentu akan kalah daya tariknya, sehingga terjadi pergeseran kutub. Utara bergeser ya, utara bergeser, selatan bergeser. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Sebagai contoh, Arab Saudi yang dulunya panas turun salju ya, bahkan kemarin ada hujan es kristal yang mirip dengan virus corona ya, itu viral juga. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Bahkan Arab Saudi itu bisa menghijau kembali. Kenapa itu terjadi? Pada dulunya panas. Itu karena ada polarship, pergeseran kutub. Kemudian tahun 2019, sejak bulan Januari sampai Juni, interval Januari sampai Juni, Australia mengalami panas musim kemarau yang sangat dahsyat, lebih buruk, yang terburuk sepanjang sejarah Australia. Ya, di saat yang sama justru Amerika, air terjun Niagara membeku. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran kutub. Nah, bagaimana pergeseran kutub terjadi? Itu karena ada pengaruh daya tarik benda langit. Nah, kemudian ketika benda langit ini mendekat ke matahari, menjauh dari bumi, maka bumi kembali pada porosnya semula. Benda langit ini mendekat ke matahari, kemudian karena kuatnya daya tarik matahari dan panas yang luar biasa, akibatnya benda langit itu meledak. Nah, mungkin ledakan inilah yang dimaksud dengan sayhah yang diberitakan dalam hadis doa tadi. Ya, bahkan Rasulullah dalam hadisnya kalau kita lanjutkan ada fahuwa haddah. Haddah itu artinya benda yang padat, kemudian tabrakan, atau benda yang berat, kemudian meledak. Saking beratnya, saking besarnya, maka ledakannya itu menggetarkan benda-benda yang ada di dekatnya dalam radius yang jauh sekali. Nah, itulah barangkali yang disebut dengan sayhah. Fi nisfi Ramadan fi lailatul Jumat. Jika memang hadis itu sahih, ya, tapi pada dasarnya disedoifkan. Nah, kemudian ketika dia pecah, maka pecahannya kan menjadi serpihan meteor. Nah, serpihan meteor inilah yang kemudian menghujani bumi. Nah, coba kalau kita lihat urutan matan hadisnya. Yang pertama ledakan dulu, setelah ledakan, itu ledakannya di pertengahan Ramadan kan.
Kemudian bulan Syawalnya terjadi huru hara. Nah, huru hara ini bisa jadi hujan meteor yang menghujani bumi. Nah, hujan meteor inilah yang kemudian mengakibatkan kebakaran di muka bumi. Nah, kebakaran ini terjadi di mana-mana, hampir di permukaan bumi yang luas. Nah, kemudian muncullah asap. Nah, asap inilah yang disebut dengan dukhan, yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Lama kebakaran itu tidak dipadamkan. Ya, tidak bisa padam karena memang zat yang terbakar bukan dari bumi. Kalau kebakaran hutan mungkin bisa sehari 2 hari habis asapnya, ada hujan apalagi. Tapi kalau ini kebakaran meteor, zatnya bendanya dari luar angkasa, sehingga bisa jadi mengandung unsur kimia yang mungkin tidak mudah mati, tidak mudah padam, dan asapnya pun tidak mudah bersenyawa dengan udara. Sehingga dalam waktu yang lama, butuh waktu 40 hari, udaranya pekat menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Maka itu yang disebut dengan Tuhan. Nah, hal ini menurut saya kejadiannya agak jauh, karena justru bukan lebih dekat ke hari ini, tapi lebih dekat ke kemunculan Dajjal. Menurut saya, lebih dekat ke kemunculan Dajjal. Kenapa demikian? Karena peristiwa munculnya Tuhan dan rentetan musibah-musibah besarnya, inilah justru yang akan menjadi pertanda kedatangan Dajjal. Karena peristiwa itu akan mengakibatkan hilangnya teknologi. Nah, di saat itulah ketika teknologi hilang, Dajjal muncul. Karena kan Dajjal muncul dengan fitnahnya itu ketika teknologi sudah tidak ada. Nah, pertanyaannya peristiwa apa yang mengakibatkan teknologi itu hilang? Nah, peristiwa rentetan bencana tadi. Bergeseran kutub, kemudian dukhon, dan bisa jadi matahari terbit dari barat. Kira-kira peristiwa itu. Karena bumi bisa berpindah kan, kayak ada daya tarik benda matahari tadi, terjadi pergeseran kutub, bumi